Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Kita bertemu lagi dalam kajian ilmu, yaitu kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Nah, kali ini kita akan membahas hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, hadis yang ke-34 ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemaksiatan, melihat perbuatan-perbuatan dosa, maka kewajibannya adalah supaya orang itu mencegah. Pertama, mencegah biyadi, dengan tangan. Nah, maksud biyadi di sini bukan tangan secara fisik ini. Kata yadun itu lebih diartikan orang yang punya otoritas, ya, orang yang punya kekuasaan. Ya. Jadi kalau orang itu punya kekuasaan, ya, seperti pemerintah, itu wajib menegakkan, ya, hukum. Ketika ada orang berbuat dosa, maka cegahlah dengan kekuasaan itu. Karena kekuasaan itu akan mampu, ya, mampu menurunkan tensi dari tindakan-tindakan dosa, tindakan-tindakan kriminal, dan kekuasaan itu juga akan bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan anarkis. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang nggak punya otoritas, nggak punya kekuasaan, lalu bagaimana cara mencegah maksiat itu? Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau memang tidak mampu, maka cegahlah dengan lisan. Nasihati dengan lisan. Ya. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha ada. Itu di Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat 263. Ucapan yang baik, menasihati, mengajak orang untuk berbuat baik, itu lebih baik daripada sedekah, tetapi yang diikuti dengan menyakiti penerima. Maka jangan malas kita ngajak orang untuk berbuat baik, jangan malas kita itu menasihati orang lain. Walaupun yang dinasihati tidak mau mendengarkan, tidak mau mengikuti nasihat kita, nggak usah jenuh, nggak usah bosan. Kenapa? Karena kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran. Kewajiban kita hanya menyampaikan nasihat. Urusan orang itu mau ikut nasihat kita atau tidak, itu nanti urusan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hanya wajib berusaha dan manusia tidak wajib berhasil. Fa ilam yastati fa biqalbi. Nah, kalau dengan lisan pun nggak sanggup juga, fa biqalbi. Maka cegahlah maksiat itu dengan hati kita. Maksudnya dengan hati itu apa? Hati kita membenci kemaksiatan itu. Hati kita tidak mensupport maksiat itu. Hati kita tidak mendukung kemaksiatan itu. Dan mencegah dengan hati itu ternyata apa? Wadzalika ad'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita mau dapat pahala yang besar, maka yang harus dilakukan ketika ada maksiat, cegah dengan kekuasaan kita. Kalau memang kita punya kekuasaan. Ya. Nah, kalau nggak punya kekuasaan, paling tidak nasihati. Nasihati dengan nasihat yang baik. Ya. Islam itu kan agama dakwah. Islam mengajak, tidak mengejek. Menyentuh, tidak menyinggung. Merangkul, tidak memukul. Mencuci, tidak mencaci. Berargumen, tidak sentimen. Dan bicara manis, tidak saling memvonis. Itulah Islam. Coba belajarlah dari Rasulullah SAW.
ketika mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah, Rasulullah selalu dengan cara-cara yang sangat indah. Rasulullah mengajak, tidak pernah mengejek. Hari ini kan banyak orang mengajak orang untuk berbuat baik, ya, tapi dengan cara mengejek. Ya, pantesan kamu ngaji, jadinya hujan. Ini kan nggak bagus. Akhirnya orang yang tadinya sudah mau mulai baik, akhirnya merasa apa? Tersinggung. Karena dianggapnya gara-gara kehadiran orang itu di pengajian, kemudian terjadi sesuatu yang nggak diinginkan oleh orang banyak umpamanya. Jadi jangan sampai kita mengajak tapi dengan cara mengejek. Kemudian yang kedua, sentuhlah hati orang, jangan menyinggung perasaan. Jadi dakwah itu bukan menyinggung perasaan, tapi menyentuh hati. Ajak hati itu supaya connect dengan Allah. Karena kalau hati sudah connect dengan Allah, maka orang itu akan mudah untuk menerima kebenaran. Ya, karena kalau kita hanya menyampaikan kebenaran, kemudian kita sampaikan dengan lisan, dan kemudian diterimanya hanya dengan telinga, tapi tidak dengan hati, maka biasanya susah untuk akan membawa perubahan, susah untuk membawa perbaikan-perbaikan. Maka ajak manusia dengan hati kita. Dan terima ajakan yang baik dengan hati pula. Karena kalau mengajak kebaikan itu dengan hati, kemudian diterima dengan hati, yang muncul adalah, yang lahir adalah hidayah Allah akan datang di sana. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka di dalam Quran. Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia menuju Allah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Baru setelah cara yang baik, maka ajaklah dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Jadi ternyata dalam mengajak seseorang itu tidak hanya ditekankan pada nasihat-nasihat yang baik saja, tapi cara menyampaikan nasihat itu pun juga harus dipikirkan. Ada sesuatu yang baik, tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik, belum tentu bisa diterima baik. Ya, contoh. Ada seorang istri bangunin suami supaya sholat maksudnya. Ya, niatnya bagus kan, karena bangunin suami untuk sholat, tapi caranya nggak baik. Ya, caranya nggak baik. Bangunin suami disiram pakai air. Nah, itu jelas sesuatu yang tidak akan membawa kebaikan. Jadi pastikan sesuatu yang baik harus disertai dengan cara yang baik. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wal mau'izatil hasanah. Kemudian sampaikan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang baik pasti nasihat yang datang dari Allah dan Rasul. Jadi ketika kita menyampaikan dakwah, jangan asal semangat menyampaikan dakwah, tapi pastikan sampaikan dakwah itu dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Dan cara yang baik itu seperti apa? Cara yang baik adalah cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, ya, surat Ali Imran, surat ketiga 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Wahai Rasulullah, hendaklah engkau mengajak manusia itu dengan lemah lembut. Ini kan cara kan? Dengan lemah lembut. Kalau engkau bersifat kasar, kalau engkau bersifat keras, ini kata Quran nih, maka manusia akan berpaling dari engkau. Maka maafkanlah kalau memang orang itu punya salah. Sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik. Dan bermusyawarahlah. Ya, kalau sudah dilakukan itu semuanya, berserahlah kepada Allah. Karena Allah lah yang akan memberikan keberhasilan terhadap usaha-usaha manusia. Kalau kita buka dalam satu sejarah, Rasulullah itu pernah menyadarkan anak muda yang tukang zina, itu tidak dengan langsung memvonis. Tidak langsung mengatakan, penzina masuk neraka, paling dalam. Tidak. Tapi Rasulullah menyadarkan anak muda berzina pada saat itu dengan sentuhan hatinya. Jadi dalam satu saat, Rasulullah pernah memberikan tausiah. Setelah selesai tausiah, ada anak muda duduk di belakang sana.
mengacungkan tangan, "Ya Rasulullah, saya mau bertanya ya Rasulullah." Dan sebelum bertanya, anak muda itu memuji-muji ceramahnya Rasulullah. "Ajibun, ajibun, ajibun, luar biasa, ajib, luar biasa ceramah engkau ya Rasulullah. Apa yang kau ceramahkan wahai Rasulullah, sudah aku lakukan semuanya. Sudah aku lakukan semuanya. Ada satu dosa yang sampai hari ini aku belum bisa meninggalkan." Terus kata anak muda, "Ya Rasulullah, bolehkah satu dosa itu engkau mintakan sama Allah, biar itu halal buat aku, biar itu nggak jadi dosa lagi." Nah, maka begitu anak muda minta seperti itu kepada Rasul, langsung Rasulullah tanggap. Rasulullah langsung memanggil anak muda itu, "Ta'al halumni, sini wahai anak muda." Akhirnya anak muda itu mendekat ke Rasulullah. Begitu dekat sama Rasulullah, Rasul pun nyuruh dekat lagi. "Sini kamu." Sehingga dalam satu riwayat, hatta yataqarrabu fakhidan nabi ila fakhidi sahabah. Sehingga dengkulnya anak muda itu berdekatan dengan dengkul Rasulullah. Begitu dekatnya anak muda dengan Rasul tadi. Akhirnya apa? Rasulullah pun bertanya sama anak muda itu. Sehingga orang lain tidak mendengarkan obrolan Rasulullah dengan anak muda itu. Ya, karena Rasulullah tahu, kalau Rasulullah langsung bertanya, "Loh, dosa apa yang kamu minta dihalalkan?" Kalau dia menjawab, itu artinya Rasulullah telah membuka aib anak muda itu di depan orang banyak. Maka Rasul nggak mau itu. Itulah cara dakwah Nabi. Dipanggil anak muda itu, sehingga dengkulnya nempel ke dengkul Rasulullah, begitu dekatnya Rasulullah dengan anak muda itu. Langsung Rasul bertanya, "Wahai anak muda, dosa apa yang kamu minta dihalalkan itu? Terus dosa apa yang kamu nggak bisa tinggalkan?" Anak muda ngomong dengan suara lirih. "Haitsu yasma'u nafsahu." Yang mendengar hanya Rasulullah dan anak muda itu. "Apa dosamu? Kok sampai kamu minta dosa itu minta dihalalkan?" Akhirnya anak muda ngomong, "Ya Rasulullah, yang aku nggak bisa ninggalin sampai sekarang ini adalah zina ya Rasul. Aku nggak bisa ninggalin zina. Kalau sholat aku jalanin. Kalau ibadah-ibadah yang lain aku sudah lakukan ya Rasulullah. Tapi ninggalin zina kok susah banget ya Rasulullah." Coba lihat cara Rasul mendakwahkan agama kepada anak muda ini. Apakah Rasul langsung memvonis, "Oh, kalau penzina masuk neraka paling dalam"? Atau Rasul itu mengkafirkan? Tidak sama sekali. Atau Rasul menyesatkan? Tidak sama sekali. Justru Rasulullah langsung mengajak dialog. "Oh, gitu. Ngomong-ngomong, kamu punya ibu?" "Punya." "Ibumu perempuan?" "Iya." "Kamu punya adik?" "Punya." "Adik perempuan punya?" "Punya." "Kakak perempuan punya?" "Punya." Saya mau bertanya, andai ibumu dizinai sama orang, kamu terima apa tidak? Itu pertanyaan Rasulullah. Akhirnya anak muda langsung menjawab, "Oh, kalau sampai ibuku dizinai sama orang, aku mutilasi itu orang yang menzinai ibu saya. Saya potong-potong jadi 70 potong itu. Kalau sampai adik perempuanku, kakak perempuanku dizinai oleh orang, oh, aku bisa bunuh dia." Ya. Apa kata Rasulullah? "Kalau begitu, tolong renungkan itu." Renungkan itu. Dan sama sekali Rasulullah tidak memvonis anak muda itu, ya. Dan Rasulullah tidak mengeluarkan dalil, ya. Ya, Rasulullah pasti tahu dong dalilnya zina dong. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Rasul nggak sampaikan itu, tapi Rasulullah ngejak dialog dari hati ke hati. Akhirnya apa? Anak muda itu begitu lepas dari Rasulullah, dia merasa apa? Alhamdulillah, kirain aku disuruh dekat sama Rasul mau dimarahi, mau dicaci maki. Ternyata Rasulullah tidak marahi aku. Itu satu sudah dapat dia, bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat lembut hatinya. Tidak mudah menjas, tidak mudah menyesatkan, walaupun kepada orang yang berdosa. Akhirnya apa? Akhirnya keesokan harinya dia mau zina. Begitu dia mau zina, dia terngiang-ngiang dengan apa yang dibisikkan Rasulullah itu. Akhirnya dia sadar, iya ya, kalau ibuku dizinai aku nggak mau. Ya, sekarang kenapa aku menzinai orang lain? Padahal bisa jadi dia juga ibunya orang lain. Bisa jadi dia anak perempuannya orang lain. Kalau aku tidak mau ibuku dizinai sama orang lain, berarti aku juga nggak boleh menzinai wanita, karena wanita adalah bagian dari ibu saya juga. Akhirnya besok datang ke Rasulullah lagi, dan dia bilang ke Rasul apa? "Ya Rasulullah, aku ralat ya Rasulullah." "Yang mana yang kamu ralat?" "Yang kemarin. Aku minta zina supaya halal buat aku. Hari ini aku bisa meninggalkan ya Rasulullah." Luar biasa sentuhan-sentuhan dakwahmu ya Rasulullah.
Ketika aku berzina, aku ingat wajah ibuku. Ketika aku berzina, aku ingat wajah adik perempuanku, kakak perempuanku, sehingga aku tidak bisa melakukan perbuatan zina lagi ya Rasulullah. Akhirnya anak muda itu taubat tanpa harus dimaki oleh Rasulullah, tanpa harus diceramai panjang lebar. Akhirnya anak muda itu menjadi orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah karena sentuhan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, jadilah orang yang selalu membawa pesan dakwah kepada orang lain. Warisi cara dakwah Nabi. Apa dakwah Nabi tadi? Mengajak, tidak mengejek. Menyentuh, tidak menyinggung. Merangkul, tidak memukul. Mencuci, tidak mencaci. Berargumen, tidak sentimen. Bicara manis, tidak saling memvonis. Itulah dakwah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu bisa renungkan. Kalau anak muda yang penzina itu dikatakan Rasulullah, zina masuk neraka, kabur dia. Kira-kira berubah nggak kira-kira? Belum tentu berubah. Tapi karena Rasulullah selalu mendekati para sahabat, mendekati umat dengan hatinya, maka banyak hati-hati yang akhirnya terbuka hidayah dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang mewarisi dakwah Nabi, yang selalu menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar dan menyampaikan kebenaran dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya, dan hadis yang barusan di haji ini adalah rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.